Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Kali ini sahabat MQ dalam segmen Bincang Psikologi Keluarga bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis. Insya Allah sahabat MQ, tentunya kita sebagai manusia ini selain hidup secara sosial, kita pun punya yang namanya area privasi ya sahabat MQ ya, atau area pribadi yang memang harapannya hanya kita atau orang-orang tertentu saja yang mengetahui. Ini sebagai bentuk ya kita sebagai pribadi yang memiliki hal yang hanya kita sendiri atau bahkan hanya kita dan juga keluarga yang mengetahui sahabat MQ. Tapi kali ini tentunya kita mengetahui nih berkaitan dengan gadget terkadang menjadi area privasi kita pribadi selain dari data-data yang ada, kemudian apa yang kita akses misalnya sahabat MQ, itu menjadi area privasi kita. Lalu bagaimana nih sahabat MQ dengan anak-anak yang kali ini juga sudah mulai bermain gadget? Entah itu karena memang tuntutan pembelajaran online, jadi diperlukan memiliki gadget sahabat MQ, entah memang karena keperluan-keperluan lainnya sahabat MQ berkaitan dengan gadget anak. Apakah gadget anak ini merupakan privasi sahabat MQ? Biasanya yang privasi adalah gadget orang tua atau orang dewasa ya. Tapi untuk anak sendiri, apakah gadget itu merupakan privasi bagi mereka? Dan insya Allah di pagi hari ini akan dibahas bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis sahabat MQ. Di pagi hari ini, alhamdulillah Pak Wasmin dan juga Bu Lilis sudah bergabung di ruang Zoom. Mungkin kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Masya Allah. Ini kalau misalnya pekan kemarin kita sudah beberapa sesi membahas berkaitan dengan anak nakal. Kali ini masih di dunia anak, tapi terhadap gadget. Ini gadget anak apakah merupakan sebuah privasi? Karena di era seperti ini, di zaman daring ya Pak Wasmin dan juga Bu Lilis, ini banyak anak bahkan dari usia mulai dari anak-anak PAUD gitu sudah memiliki gadget sendiri katanya untuk belajar. Nah ini seperti apa? Kita akan mulai dari mana nih Pak Wasmin dan juga Bu Lilis? Ya, biasanya beberapa judul yang kita angkat memang ada di latar belakangi oleh kejadian-kejadian aktual ya. Seperti apakah gadget anak adalah privasi? Ini kalau ketika seorang siswa ada ketahuan beberapa siswa yang gadgetnya ternyata ada chat pornografi, ada juga yang digunakan untuk hal-hal negatif gitu. Tapi ketika pihak sekolah mau mengambil tindakan, ada orang tua yang protes bahwa gadget anak kan privasi, nggak boleh gitu. Nah, ketika hal seperti ini terjadi, akhirnya kita mengangkat apakah betul gadget, apalagi anak didik, anak sekolah itu privasi, sehingga guru nggak boleh melakukan sidak, melakukan kontrol terhadap gadget anak gitu. Nah, kita coba kupas hari ini pro kontranya, apa itu privasi dan apa itu bahaya gadget, dan bagaimana sebaiknya tindakan orang tua, tindakan guru. Bahkan mungkin nanti kalau ada waktu kita akan bahas tentang apa itu tajasus, mencari-cari kesalahan, karena banyak juga suami istri yang handphonenya nggak saling transparan, nggak saling terbuka gitu. Biasanya laki-laki yang membatasi istrinya untuk tahu handphone suaminya dengan dalil tajasus, surat Al-Hujurat ayat 12 gitu kan. Apakah betul bahwa data suami itu menjadi privat sehingga istri nggak boleh tahu? Nah, kita akan bahas ya pagi ini, mudah-mudahan. Ini apa itu? Kita bahas bahasa gadget dulu atau lebih ke arah definisi privasi dulu ya? Kita ke bahaya gadget. Ini juga Pak Wasmin yang sering dikeluhkan oleh klien-klien gitu kan, ketika dan beberapa teman saya juga seprofesi ya, kita nggak boleh dong gitu untuk ngecek sidak anak. Wong itu privasi anak. Berarti kita tidak mempercayai anak gitu ya. Itu banyak dari ahli-ahli juga mengatakan begitu. Makanya kita bahas tentang satu, apa sih privasi itu gitu ya. Yang kedua,
dimulai mungkin dari dari bahaya gadget ya Pak Wasim ya. Jadi Baik. sebenarnya gini, gadget itu kan gadget itu netral ya Pak Wasmi, bisa membawa ke kebaikan, bisa membawa ke keburukan. Saya dengan Iya. adanya gadget banyak terbantu dengan sekarang untuk mendapatkan jurnal-jurnal berkaitan dengan penelitian terbaru psikologi di dunia ini sangat mudah sekali. Tapi namanya anak-anak, namanya anak muda kan pengen coba-coba Pak Wasmi. Apalagi sekarang coba-cobanya emang bukan nyari Pak Wasmi, dikirim gitu ya. Seperti anak saya tiba-tiba, Bun, sektoy itu apa gitu. Terus saya tanya dari mana? Ini ada Yang ngirim iklan ya, Bu, ya? tentang bagaimana untuk memuaskan diri gitu ya. Nah itu kan akhirnya penasaran ini apa ya? Coba tidak dikomunikasikan ke orang tua atau misalnya ke yang lain, akhirnya link kecek akhirnya dia terjebak lah Pak Wasmi. Nah kalau terjebak kan itu kenikmatan yang apa ya, kenikmatan sesaat yang menggoda ya, yang bukan kebaikan. Nah banyak di gadget ini terjebaklah anak-anak misalnya di tadi di perbuatan asusila, pornografi, kadang mungkin pencabulan atau misalnya sexting dan sebagainya. Kemudian juga di gadget ini saling memaki gitu ya, akhirnya terjadi perkelahian yang kemudian kata-kata kotor, kemudian kadang juga hati-hati kalau kita juga anak-anak kita masih rasa ingin tahu dia investasi gitu, kayak anak saya, Bun, dia ini sharing tentang investasi, itu saya bilang hati-hati karena investasi itu juga ada yang ke arah penipuan. Terus dia bilang iya Bun gitu ya, aku juga pernah ngelihat satu situs emang itu ke penipuan. Kemudian nanti banyak juga kalau yang terjadi di negara-negara berkembang itu terjadi penculikan ya. Kemudian kecanduan gadget ya, terus karena tadi terjebak akhirnya dia tidak bisa keluar. Nah, peran pendidikanlah yang harus mencegah Pak Wasmin. Karena kita capek gitu ya ketika menangani yang sudah kecanduan gadget, apalagi sekarang kecanduan gadget itu sudah dikategorikan sama dengan ODGJ ya, gangguan jiwa, dan obat-obatannya juga sama, dan dirawatnya juga di rumah sakit jiwa. Nah, kenapa sih kita nggak kepikir ke pencegahan Pak Wasmi? Nah, pencegahan akhirnya ya berkaitan dengan aturan main gadget sendiri gitu. Nah, nanti akhirnya kan orang tua harus banyak yang saya baca jurnal-jurnal, orang tua itu harus mengontrol anak, bagaimana pemakaian gadget, bagaimana anak memakai gadget ke hal yang positif, ke hal edukasi gitu ya. Bagaimana orang tua harus memberikan bahwa tadi pornografi itu merugikan dan sebagainya. Saya pikir tidak cukup dengan hanya memberitahu Pak Wasmi, karena ketika kita memberitahu, tiba-tiba anak-anak kita dikirim dengan konten-konten porno gitu, yang secara perkembangan dia sangat tertarik gitu. Ya akhirnya kita ngomong gitu ya, dan anak-anak kita juga akhirnya terjebak gitu. Nah, makanya hari ini yuk kita bahas tentang kedudukan privacy itu gimana sih sebenarnya gitu ya Pak Wasmin. Baik, Masya Allah. Dan memang Bu Lilis dan juga Pak Wasmin belakangan ini banyak anak-anak yang ternyata kurang untuk bergaul, misalnya untuk terhadap sosialnya, bahkan bahasanya. Karena dari kecil itu orang tuanya ketika anaknya rewel sudah diberikan gadget untuk penenang. Sebagai itu. Jadi gadget itu dihadirkan untuk menenangkan ketika anaknya misalnya pengen minta ini, udah main HP ini nih HP mama, kayak gitu. Akhirnya anaknya jadi ketergantungan gadget gitu ya Pak Wasmin dan juga Bu Lilis di masyarakat saat ini. Dan tadi menarik sekali, apakah gadget ini merupakan privasi anak, karena dari gadget tentunya tadi bisa baik ataupun buruk sesuai dengan siapa penggunaannya ya, siapa yang menggunakan, apakah untuk kebaikan atau ternyata melihat hal-hal yang kurang baik seperti itu.
Dan ini juga menarik berkaitan dengan privasi, kira-kira seperti apa? Mungkin akan kita bahas di segmen berikutnya ya Pak Wasmin Ya, dan juga siap. Bu Lilis. Kepada sahabat MK dan juga kami mengundang Anda yang ingin bertanya kepada Pak Wasmin dan juga Bu Lilis, boleh disampaikan. Sebentar lagi sahabat MK kita akan berjumpa dengan akhir tahun dan akan memulai tahun yang baru di 2022. Sudah hal apa saja yang sudah menjadi rencana Anda di sahabat MK? Apakah sudah baik atau ternyata Anda masih bingung untuk merencanakan sesuatu di tahun 2022. Kalau Anda masih bingung, lebih baik ikut workshop yang diselenggarakan oleh Pak Wasmin berkaitan dengan hypnotic goal setting. Ini yang batch ke-9, wujudkan impian 2022 ke dalam pikiran bawah sadar agar menjadi energi setiap hari. Acaranya di hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, masih ada spare waktu untuk Anda yang ingin turut berpartisipasi mendaftar, di mana Anda boleh kontak informasi lebih lanjutnya di 0811 225 002 sahabat MK. Acaranya di Hotel The Java Bandung jam 8.30 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021. Informasi lebih lanjut hubungi 0811 225 002. Selepas ini sahabat MK kita akan berbincang kembali, kali ini masuk ke area privasi. Privasi itu apa? Anda yang penasaran jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Inspirasi Pagi.